restorasi timbreng yang pertama. Ada dua kali timbrengnya. Yang pertama. Yang pertama. Iya benar itu dari PTP. Itu hanya masih hidup ke HGU-nya itu. Iya. Pada saat timbreng hidup. Pada saat dia bukan. Permohonannya 2028 dari 4 ini semua tadi. Berarti hidup ya semua. Berarti hidup semua pada waktu itu. Pada saat timbreng semua hidup aku masalahnya. Jadi kemudian nanti dibuat apa timbreng? Apa timbreng? Jadi waktu diajukan perubahan hak dari HGB ke HGU dan dari HGB ke HGU, ya HGU-nya terhidupkan. Tidak lagi karena sudah dibuatkan akta timbreng sehingga menjadi tanah negara. Pada sebelum timbreng yang lagi itu masih hidup sampai 2028. Begitu ditimbrengkan, maka dia menjadi tanah dipercaya negara. Karena sudah beralih ke pemilikannya. Ketika diimbrengkan. Iya. Pada saat diimbrengkan berarti PT MDP. Iya. Itu tidak ada lagi pemegang HGU. Tidak ada lagi haknya. Sudah menjadi tanah yang dipercaya langsung oleh negara yang bisa dimohonkan untuk pemberian hak bangunan. Berarti yang di PTP yang diimbrengkan itu, Iya. walaupun masih ada haknya. Iya, setelah imbreng, benar-benar setelah imbreng maka tidak bayar itu. Ya, normatif. Iya, normatif. Hukumnya seperti apa? Ya. Ya, jadi yang pada saat diimbrengkan dari PTP 2 ke PTBP itu HGU dan pada saat diimbrengkan itu nol menjadi tanah negara. Ya. 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 Jadi tanah negara. Baru dari tanah negara diajukan perubahan kepemilikan hak. Pemberian hak. Iya. Gitu ya. Mungkin majelis sudah dilengkap lagi. Begitu. Tambah Pak. Saya nyimpulkan aja. Saya akan mencari fakta Pak. Yang buktikan itu betul-betul. Majelis yang sudah kepentingan perkara ini. Siap. Hukum dan membuktikan kebebasan. Usah Bapak takut. Ya, terima kasih majelis. Mungkin kami mulai dari Pak Rahim Lubis. Pak Rahim, tadi saudara sudah jelas menyebutkan bahwasanya proses pengambilan hak itu hanya yang saudara lakukan hanya di Sidodadi dan Bangun Sari. Sampani dan Sidodadi seperti itu. Ya. Saya lebih penegasan lagi ke semua SK pemberian hak baik itu Media, Bangun Sari, Sidodadi dan Sampani itu Bapak lihat semua SK. SK pemberian haknya ya. SK-nya Saya lihat di kantor. baik tadi kan sudah diterangkan Pak Ustadi tentang proses baik Sampani di Media Sampani dan Sidodadi di luar dari. Kalau Bapak lihat di situ semua adalah SK pemberian. SK pemberian hak. Tidak ada SK perubahan hak. Tidak ada. Itu saya pertegas, Pak. Baik. Berikutnya tadi saudara sebutkan landasan yuridis penerbitan SK tersebut adalah Permen 18 tahun 2021. Ini kami kepengen lebih spesifik lagi perubahan antara mana pemberian hak, mana perubahan hak, saudara di ketentuan permen. Tadi saudara sebutkan kalau permohonan hak itu proses semua yang dilakukan itu melalui proses pasal 88 Permen ATR 18 tahun 2001. Apakah seperti itu? Dimulai dari pasal 85. 85. Ya. 85. 88 kalau nggak salah itu syarat-syaratnya. Ya. Sampai 96. Ya. Betul. Kalau di pemberian hak tersebut, apakah ada seseorang diberikan hak untuk diberikannya
kewajiban 20% kepada negara. Dia pasal 5 198 Permen 2021 tidak ada satu kalimat pun yang mewajibkan ada persyaratan pengeluaran 20%. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya Pak, itulah pemberian hak. Maka SK tersebut adalah saya ketentuan dulu. Berarti ke 7 SK yang Bapak lihat, walaupun nggak memproses ke Bapak, tapi SK Bapak ya, itu mengandung sistem pengajuan permohonan hak. Apa seperti itu? Sistem pengajuan pemberian hak. Pemberian hak. Iya, ya. Pemberian hak itu berupa hak guna bangunan. Tadi saudara sebutkan seluruh proses pemberian hak, permohonan mulai dari permohonan. Tadi ada imprek pelepasan hak, ya, penghapus bukuan, ya, izin menteri, izin pemegang saham ini sudah terpenuhi semua Pak? Sudah. Sudah. Tadi akibat hukum Pak, ada imprek ditindaklanjuti dengan pelepasan. Apakah itu yang Bapak sampaikan? Tanah tersebut bukan hanya lagi. Ya, benar. Ketika di akta imigran, sebagaimana juga yang disampaikan oleh saksi ahli yang terkait bahwa begitu dibuatkan akta imigran, maka telah terjadi peralihan kepemilikan. Ya. Ya. Sehingga permohonan, apakah permohonan yang diajukan oleh PT NDP tersebut bukan HGU, tapi tanah di atas tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara? Di atas tanah negara atau bisa disebut juga di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya tanah negara itu tidak lagi didekati hak atas tanah. Pengertian tanah negara itu adalah tanah sebelum tanah yang tidak didekati sesuatu hak atas tanah yang diatur dalam negara. Dan dari dokumen-dokumen yang ada, ini kan proses semua itu kan ada dari serta tanda dari serta. Apakah semua itu adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang diajukan oleh NDP? Semuanya yang diproses untuk NDP semua sudah menjadi statusnya tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tidak lagi di situ didekati hak apapun. Saya balik nih Pak, logika pikirnya. Kalau seandainya seperti itulah data-data yang ada yang diajukan oleh PT NDP, imprek, pelepasan, tanah itu langsung oleh negara, boleh nggak dilakukan perubahan hak, permohonan perubahan hak kalau seperti itu? Kalau kita mengacu pada pasal ketentuan pasal 17 poin 17 pasal 1 poin 17 di Permen 18 tidak dimungkinkan lagi dilakukan perubahan hak. Oleh karena apa? Karena tadi sudah dialihkan subjeknya. Sementara kalau perubahan hak haruslah orang yang atau pemegang hak lama lah, hak usaha lah yang harus diberikan. Sementara ini sudah dialihkan pemilikannya, maka tidak akan mungkin lagi dilakukan proses perubahan hak. Tidak mungkin Pak ya, Karena HGU-nya nggak ada lagi Pak. hari itu sudah tidak lagi, sudah hapus hak. Istilah UPA sudah hapus hak menopang hak. Ini kata majelis tadi permasalahannya ada 20%. Ini kita udah 3 bulan ikuti di kasus ini 20% yaitu 165 Pak, ayat 1. Pak, ini pernah juga nih Pak yang ada di Indonesia Bapak sampaikan tadi. Pak, 165 ini Pak, khusus ayat 1 ini atau 165 ayat 1 ini, apakah ini pasal yang berdiri sendiri yang bisa mengakomodir semua ketentuan pasal-pasal di dalam Permen ATM 14 2021? Ini berdiri sendiri hanya khusus untuk perubahan hak, tidak berlaku untuk pemberian hak, tidak berlaku untuk peningkatan hak, tidak berlaku untuk konversi hak atau namanya. Ini hanya khusus untuk perubahan hak. Ya mana tahu Pak, ini nanti sebelum ukuran, mana tahu di pasal 8 Perubahan. Saya karena ini dari majelis, karena saksi ini bicara soal Permen 88 ini sebagai landasan yuridis bagi mereka bekerja di majelis, makanya itu saya tanya. Kalau dalam pemberian hak tidak Ya, enggak ada. ya. Ya. Lanjut majelis.
saudara saksi, menurut saksi, kalau 165 itu proses perubahan itu harus dalam waktu berapa? Apa saudara saksi? Apakah itu kan 165 tidak berdiri sendiri, ada perubahan? Apakah saksi pernah nggak membaca 163? Apakah proses 163 itu baru dikenakan 165 ayat 1? Iya, itu satu nafas dengan satu tiga itu kan babnya itu perubahan hak berusaha menjaga perubahan apa ya? Itu satu nafas sampai dengan ke pasal 165 itu satu nafas. Ya. Ya. Jadi dia apa? Ada informasi saya tidak informasi. Oke, lanjut. Ya. Saudara saksi, saudara tadi kan ada melakukan pemerataan hak berupa penerbitan surat sertifikat hak guna bangunan. Apakah di dalam SK pemberian hak guna bangunan kepada PTN yang saudara